bisa memiliki posisi dengan diri dan lingkungannya. Posisi dengan lingkungannya, posisi dengan dirinya seperti apa? Tegak atau bengkok, duduk, itu posisi dengan dirinya. Ketika kakinya lurus, badannya lurus, kepalanya lurus semua ke atas, jongkok berdiri. Ketika dibengkokkan, jongkok. Misalnya bengkok kayak sujud, rukuk, bengkok, jongkok. Atau misalnya rukuk. Ketika dalam posisi duduk, dibilang duduk. Itu posisi dengan dirinya. Posisi dengan lingkungannya seperti apa? Depan, belakang, samping, atas, bawah, kanan. Nah itu. Jadi posisi dengan lingkungannya. Dihubungkan dengan lingkungannya, dia dibilang di atas. Dihubungkan dengan lingkungannya, kadang-kadang dibilang di belakang. Dihubungkan dengan lingkungannya, dibilang di atas. Dihubungkan dengan lingkungannya, dibilang di bawah, di tengah, dan seterusnya. Paham? Bisa memiliki posisi dengan diri dan lingkungannya. Dalam kurung apa? Seperti tegak, terbalik, lurus, bengkok, atas bawah, depan, belakang, kanan, kiri, dan lain-lain. Apa? Masih kurang lagi itu. Berukuran dan bisa dibagi. Nah, jadi volume, misalnya ketika ikan masuk ke dalam air, kan mengambil tempatnya air itu. Nah, bisa dibagi. Bisa dibagi seperti ini sekarang udara. Saya usir udaranya dengan tangan saya. Nah, tempat ini yang ditempati tangan saya ini itu bisa dibagi. Tentu ketika ditempati tangan saya. Bisa dibagi dan bisa menolak benda lain manakala sesuatu benda telah menempatinya. Nah, seperti ini toh. Ini udara ini kan penuh. Nah, lalu saya usir dengan tangan saya. Atom-atom udara pergi diganti dengan tangan saya. Ketika datang tangan saya, yang lain tidak bisa masuk ke volume ini. Tidak bisa. Mau masuk bagaimana? Tidak bisa. Begitu. Ketika benda sudah datang, maka benda lain tidak bisa masuk. Kecuali kalau mengusir. Nah, diusir. Usir mengusir bisa, mana yang kuat, dia yang menang. Itu. Tapi yang dibawa oleh kriterianya itu, yani maksudnya yang volume ini kan tangan saya menempati udara. Hubungan tangan saya dengan udara ini itu yang disebut di mana. Nah, ini kalau tangan saya pindah, dia juga pindah. Di sini, di sana kan begitu tadi toh. Nah, posisi ini tidak bisa ditempati benda lain. Diusir bisa. Nah, diusir, dia pergi ke sana bisa. Tapi ditempati tidak bisa. Dijajah tidak bisa. Bagaimana? Tidak bisa. Nah ini toh. Kemudian para filosof berbeda pendapat mengenai hakikat di mana ini. Mereka sampai memiliki 6 macam pandangan. Malas tapi saya mau mengurai di sini, jadi saya ringkas saja. 6 macam pandangan. Hemat kami, ini kira-kira saripatinya, mudah-mudahan begitu, Allahu a'lam. Hemat kami di mana adalah hubungan yang terjadi antara volume benda. Nah, ini bisa gampang ini sekarang diraba. Kalau definisi tadi itu susah dibayangkan. Hubungan yang terjadi antara volume benda dengan ruang yang ditempatinya. Ini menurut saya terbagus. Menurut saya. Tapi siapalah saya? Nah begitu. Jadi masih terbuka peluang untuk direnungi. Tentu saja nanti kalau kita sudah mungkin satu saat mengkaji buku sumbernya, misalnya bahasa Arab, atau setidaknya mengkaji yang rinci, kemudian di situ kita diskusi mau diapakan di mana ini. Hemat saya yang paling tepat, yang paling ringkas, padat, mudah-mudahan tidak ngawur, yaitu hubungan volume benda dengan tempat yang mau ditempati itu, dengan ruang yang mau ditempati. Hubungan yang terjadi antara volume benda dengan ruang yang ditempatinya, atau hubungan yang terjadi antara tempat benda dengan ruang yang didudukinya. Tempat benda yakni volume. Begitu. Di mana ini dari istilah Inggrisnya disebut dengan place. Jadi mesti diperhatikan, kan situ diartikan tempat,
dan kapan diartikan di mana. Jadi kalau dia sudah membahas aksiden lalu dia bilang place, maka place itu artinya di mana. Kecuali kalau Inggrisnya, orang Inggrisnya yang menulis buku juga tidak mengerti, itu masalah lain. Jangan dikira kalau bukunya buku Inggris terus dia pasti benar. Kalau pasti benar, pasti akan dijadikan rujukan oleh para filosof. Makanya sekarang di barat tidak ada filosof lagi. Kenapa? Karena memang mati, kemudian filsafat-filsafat yang ada itu sekedar nisbi. Jadi penisbahan kepada filsafat secara nisbi. Misalnya filsafat ini, filsafat itu, seperti filsafat sains dan seterusnya. Kalau filsafat itu sendiri mati, mereka sendiri mengakui. Saya pernah lihat tayangan televisi Jerman, dia mengatakan bahwa filsafat itu, filsafat tradisional itu hanya hidup di Iran. Tapi kalau filsafat yang bukan tradisional dan filsafat di barat itu sudah bukan filsafat tradisional. Yakni bukan filsafat tradisional, bukan filsafat kuno. Yakni filsafat itu, tapi istilahnya sebagaimana kaidah filsafat. Filsafat yang ada di barat sekarang itu bukan filsafat. Seperti filsafat matematika, filsafat itu sudah bukan filsafat sebagaimana filsafat. Kenapa? Karena filsafat itu adalah membahas wujud, membahas ada dari kacamata ada, bukan membahas ada dari kacamata kesehatan, sehingga disebut filsafat kesehatan. Bukan filsafat itu membahas keberadaan dilihat dari matematika, sehingga dibilang filsafat matematik. Bukan lagi melihat keberadaan itu dilihat dari sisi fisikanya, bendawiahnya, sehingga dibilang filsafat fisik. Misalnya tidak juga membahas filsafat itu dari sisi ekonominya, sehingga dia filsafat ekonomi yang melahirkan misalnya kapitalis dan komunis. Bukan juga dilihat dari keberadaan itu dilihat dari misalnya dilihat dari astronomi, sehingga dibilang misalnya filsafat astronomi dan seterusnya. Jadi itu sudah filsafat yang dikatakan modern, itu sudah bukan filsafat sebenarnya, begitu. Nah, oleh karena itu filsafat yang hidup itu semacam di Iran atau di Irak, di Saudi juga sudah tidak ada, di Mesir apalagi, begitu. Jadi filsafat yang sangat hidup itu di Iran. Dari dulu sampai sekarang, begitu.